Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Rose Teresia Manurung, NIM 2161-2012-22, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis penerapan lingkungan umum, lingkungan industri dan lingkungan internal, serta rekomendasi strategi korporat untuk perusahaan PT Indosat. Yang pertama itu ada analisis lingkungan umum atau makro environment. Lingkungan umum merujuk pada faktor-faktor eksternal yang lebih luas yang dapat mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Dalam konteks PT Indosat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu politik dan regulasi. Kebijakan pemerintah terkait dengan industri telekomunikasi sangat mempengaruhi PT Indosat. Peraturan terkait lisensi, harga layanan, regulasi, spektrum, frekuensi, dan perlindungan data pribadi konsumen adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur digital seperti kebijakan 5G atau perluasan jaringan broadband dapat memberikan peluang. Yang kedua itu ada ekonomi. Faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, pendapatan per kapita, dan daya beli masyarakat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan telekomunikasi. Fluktuasi mata uang juga dapat mempengaruhi biaya impor peralatan dan teknologi. Yang ketiga itu sosial dan demografis. Tren konsumen yang semakin mengarah pada layanan digital dan mobil internet, serta tingginya penetrasi smartphone memberikan peluang besar bagi PT Indosat untuk mengembangkan layanan data. Tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih terjangkau dan berkualitas tinggi juga perlu diperhatikan. Yang keempat itu teknologi. Perkembangan teknologi sangat cepat, termasuk inovasi dalam jaringan 5G, AI, dan Internet of Things atau IoT. Indosat harus berinovasi untuk menjaga daya saing di pasar. Teknologi baru memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan baru seperti konektivitas pintar dan layanan berbasis cloud. Yang kelima itu lingkungan dan keberlanjutan. Isu keberlanjutan menjadi semakin penting. PT Indosat harus memperhatikan dampak lingkungan dari operasional mereka terhadap penggunaan energi dalam infrastruktur serta pengelolaan limbah elektronik. Yang kedua itu ada analisis lingkungan industri. Lingkungan industri adalah faktor eksternal yang langsung berhubungan dengan sektor industri tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, industri telekomunikasi di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu persaingan. Yang dimaksud adalah industri telekomunikasi di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya pemain besar seperti Telkomsel, XL, Axiata, dan Smartfren. Persaingan ini memaksa PT Indosat untuk berinovasi dan menawarkan harga yang kompetitif. Yang kedua itu kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok di industri ini cukup besar, terutama untuk peralatan jaringan dan perkembangan teknologi. PT Indosat bergantung pada pemasok, perangkat keras, dan teknologi untuk pembangunan pemeliharaan jaringan. Ketiga yaitu kekuatan pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan layanan telekomunikasi. Dengan adanya portabilitas nomor dan peralihan ke layanan berbasis data atau seperti OTT, kekuatan pembeli semakin meningkat. Yang keempat ada ancaman pendatang baru. Meskipun biaya masuk ke industri telekomunikasi cukup tinggi karena kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang besar, perkembangan teknologi dan model bisnis baru atau seperti virtual operator bisa meningkatkan ancaman pendatang baru. Yang kelima ada ancaman produk pengganti, yaitu layanan berbasis internet seperti aplikasi komunikasi yang menggunakan data WhatsApp, Telegram, atau Skype menjadi ancaman bagi layanan suara tradisional. Namun penetrasi data tetap memberi peluang bagi PT Indosat. Yang ketiga ada analisis lingkungan atau internal environment. Lingkungan internal merujuk pada faktor-faktor dalam perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Dalam konteks PT Indosat, faktor-faktor yang perlu dianalisis adalah yang pertama itu sumber daya manusia atau SDM. PT Indosat memiliki karyawan dengan keterampilan tinggi dalam industri telekomunikasi, namun tantangan di bidang pengelolaan talenta dan pengembangan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi sangat penting.
pelatihan berkelanjutan dan pengelolaan bakat digital menjadi prioritas. Yang kedua itu sumber daya finansial. Sebagai perusahaan besar, PT Indosat memiliki akses ke sumber daya finansial yang cukup berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi baru. Namun, perlu pengelolaan yang bijak untuk memastikan pengembalian investasi yang optimal, terutama dalam jaringan 5G dan ekspansi layanan berbasis data. Yang ketiga itu kekuatan merek. PT Indosat memiliki merek yang sudah dikenal luas di Indonesia, terutama di kalangan pelanggan layanan prabaya dan internet. Merek ini perlu diperkuat untuk mengangget segmen pelanggan yang lebih premium. Yang keempat itu infrastruktur dan teknologi. PT Indosat memiliki infrastruktur jaringan yang cukup kuat, namun harus tetap berinvestasi dalam mempengaruhi dan meningkatkan jaringan, terutama dalam menghadapi kebutuhan akan layanan 5G dan peningkatan kapasitas data. Yang kelima, proses bisnis. PT Indosat harus tetap meningkatkan efisiensi operasional dan transformasi digital, serta memanfaatkan analitik data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan pengelolaan secara lebih efektif. 4. Rekomendasi strategi korporat PT Indosat. Yang pertama itu diversifikasi produk dan layanan. Mengembangkan lebih banyak layanan berbasis data seperti solusi IoT, cloud, dan layanan berbasis 5G. Fokus pada segmen pelanggan premium yang membutuhkan kualitas jaringan yang lebih baik dan layanan tambahan. Yang kedua itu ekspansi pasar, memperluas pasar ke daerah yang belum terjangkau oleh operator besar lainnya untuk memanfaatkan tren urbanisasi dengan memperkenalkan layanan 5G dan broadband untuk mendukung pertumbuhan digital. Yang ketiga itu inovasi teknologi. Terus berinvestasi dalam teknologi terbaru, terutama 5G, untuk memberikan layanan berkualitas lebih tinggi dan menarik pelanggan baru. Mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti smart city, telemedicine, dan layanan berbasis cloud untuk perusahaan. Yang keempat itu kemitraan strategis, menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi dan startup untuk menciptakan ekosistem layanan digital yang lebih luas dan meningkatkan daya saing pasar. Dengan menerapkan strategi ini, PT Indosat dapat memperkuat posisinya di pasar telekomunikasi Indonesia yang kompetitif, memperluas pangsa pasarnya, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.